Ya, kalau kita lihat donasi ini kan bantuan langsung ya. Bantuan artinya bantuan sosial terhadap orang yang mengalami suatu musibah, baik itu musibah dari dirinya sendiri atau keluarga yang sifatnya adalah bantuan langsung. Ini kan uang hasil donasi ini tentunya nanti kan dikumpulkan ya dari berbagai orang, ribuan orang yang masuk ke dalam satu rekening. Tentunya sudah dikumpulkan bahwa ini akan masuk ke rekening siapa atau rekening yayasan kan seperti itu. Kalau memang ini rekening pribadi, tentunya dari ribuan orang dana tersebut masuk ke dalam rekening yang menerima donasi. Itu menjadi hak yang sudah mutlak kepada penerima donasi tersebut secara hukum ya. Tentunya sudah berpindah kan, didonasikan dan diterima gitu. Iya, tentunya kan kalau yang namanya donasi itu kan bantuan ya. Kalau memang ini terjadinya satu bantuan itu masuk ke rekening Agus dan Agus akhirnya juga mempergunakan sebagian ya uangnya untuk ya apabila dia ada kesusahan, kesulitan dan lain-lain. Nah itu sebenarnya haknya Agus karena kan sudah sepenuhnya menjadi rekening itu menjadi rekeningnya Agus. Seperti itu. Tinggal bagaimana secara moral ya. Moral bahwa layak tidak ya seorang Agus yang sudah dibantu ternyata dia gunakan untuk kepribadiannya dia, pribadi dia, atau mungkin bayar hutang atau apa. Ini suatu hal yang tidak patut juga kita contoh, karena ini hal-hal seperti ini juga menyalahgunakan juga ya kepercayaan daripada pemberi donasi, tentunya seperti itu. Ya kalau kita melihat faktor hukum ya, tentunya ada hubungan hukum. Kalau lihat dari ada hubungan hukum, dari situ ada kontrak atau ada perjanjian sebelumnya bahwa uang tersebut digunakan hanya untuk pengobatan mata atau operasi mata, dan di antara dua belah pihak ya ada kesepakatan. Nah di sini tentunya ini yang menjadi faktor penting, ya kan. Tapi kalau tidak ada donasi itu diterima langsung, tentunya ini menjadi hak sepenuhnya oleh Agus untuk bisa dipergunakan untuk apa. Selama itu juga kita semua ya yang mendonasi juga kan mengkontrol uang itu buat apa dan siapa yang menerima, kan seperti itu. Ya kalau kita melihat kan teori sebab akibat ya, sebabnya si Agus ini mentransfer kembali uang ini terus masuk ke yayasan itu kan sebabnya karena apa, dan akibat daripada dia transfer itu juga seperti apa. Nah ini juga kita melihat teori hukumnya. Kalau kita melihat hal ini adalah apakah Agus ini dalam proses mentransfer ini ada tekanan, yang pertama, ada ancaman, ya. Terus apakah dalam proses dia memindahkan uang tersebut, dia melakukannya sendirian? Nah itu kan kita bisa lihat juga, atau didampingi oleh orang-orang yayasan. Nah itu juga kita harus lihat. Nah di sini kenapa bisa berpindah? Apa yang menyebabkan Agus ini mentransfer kembali dan transfernya ke yayasan, dan juga korelasi dan hubungan hukumnya seperti apa. Dan itu kan harus ada keterkaitan. Nah ini yang harus kita lihat gitu loh. Karena memang jujur kalau bicara masalah uang donasi yang dikumpulkan terus ke Agus terus bisa ke yayasan, ini harus dibuktikan dulu nih apa hubungan hukumnya, apa ada korelasinya terhadap yayasan tersebut. Tentunya seperti itu, karena ini menjadi kompleks ya. Nah makanya kita dipertemukanlah ketiga belah pihak ya, tentunya Denny Sumargo, Novi ya, dan juga Agus dari pihak Agus. Nggak ada masalah ini juga biar cepat selesai. Tentunya nggak ada jalan keluar yang terbaik selain jalan kekeluargaan tentunya. Nah tapi kita melihat di sini karena ini udah proses hukum ya. Tentunya pembuktian yang kita lihat, fakta-fakta yang kita lihat, apakah ini memberikan satu dampak ataupun contoh ya buat nanti proses-proses donasi selanjutnya bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada hal seperti ini. Iya, sebelum dana itu pindah, itu yang paling terpenting. Dana itu sebelum pindah ada apa sebenarnya, ya? Terus ada pembicaraan apa?
Dan bagaimana itu bisa terjadi, bahwa dana tersebut bisa pindah dari rekening Agus ke rekening yayasan. Itu poin pentingnya sebenarnya. Nah, kalau memang ini udah proses hukum. Nah, kalau nanti memang ternyata ribuan orang yang mendonasi, ya, juga memberikan dampak juga kepada Agus untuk bisa duit itu juga biarkan ke Agus, tentunya juga yayasan mau apa? Nggak bisa apa-apa juga toh, ya kan? Nah, tapi kalau nanti dari ribuan orang juga memberikan satu statement bahwa oke, dana itu dikontrol lah dengan yayasan. Nah, itu juga harus ada sepakatan di situ bahwa mereka yang ribuan orang yang mendonasi ini juga sepakat untuk itu tentunya, karena kan ada teori sebelum dia transfer tentunya semua sepakat untuk bisa masuk ke rekening Agus. Nah, menjadi hak Agus lah sepenuhnya, karena seseorang yang ditransfer untuk menjadikan donasi ini adalah mereka yang bertanggung jawab uang itu untuk apa dan bagaimana cara penggunaannya. Ya, Agus lah yang bertanggung jawab terhadap semuanya kan, seperti itu harusnya. Tapi kan di sini ada kontrol. Apakah di situ sebelumnya ada kesepakatan sebelum ditransfernya dari rekening ribuan orang ke Agus, ada kesepakatan bahwa Agus sebelum mempergunakan harus laporkan ke pada pihak yayasan atau ke pihak Denny Sumargo. Itu ada kesepakatan itu. Nah, ini mana kesepakatannya? Kalau memang itu ada, tentunya ini yang menjadi poin. Tandanya memang nggak bisa melakukan seenaknya aja untuk bisa dipergunakan. Kan itu ada poin sebelum ditransfer, ada perjanjian. Nah, itu kalau tidak ada maka hak sepenuhnya ada di Agus. Iya, yang dipertanyakan ada apa sebenarnya. Nah, nanti kalau ini udah proses ranah hukum, tentunya polisi akan melihat nih, ada apa sebelumnya nih, bagaimana nih, apakah ada sesuatu hal yang ditutupin, ada sesuatu hal yang harus dibuka. Nah, ini kan juga nanti kan terlihat nih, bagaimana proses hukum kan teori putar balik ya, itu mengurut kacang ya dari nol. Kenapa duit ini dulu bisa pindah ke Agus? Terus bagaimana caranya donasi ini mengumpulkan dananya, menggalang dananya itu, terus akhirnya diterima Agus. Nah, apakah Agus ada komitmen antara Denny Sumargo dan yayasan tentunya? Kalau yayasan ini nggak punya hubungan hukum, tentunya apa korelasinya ditransfer ke yayasan? Kan juga itu juga satu poin penting. Walaupun yayasan diawasi oleh Kemensos untuk diaudit ya, nanti kan biasa diaudit. Tapi kan di sini harus lihat juga bagaimana asal usul uang itu. Kalau asal usul uang itu dari yayasan, terus yayasan pindah ke Agus, nah itu soal lain ya. Nah, ini yang kita lihat sekarang kondisinya ini adalah bagaimana materi uang itu yang menjadi poin penting buat bisa kita lihat apakah ada hubungan hukum antara ketiga orang ini, antara Denny Sumargo, pihak yayasan dan juga Agus seperti itu. Ya, itu yang kita lihat nih. Apakah ada sesuatu hal yang ditutupin? Apakah ada sesuatu hal yang disembunyikan? Kita kan nggak tahu. Nah, biarkanlah proses hukum yang akan melihat, mengembangkan, ya, melihat fakta-faktanya dan bagaimana hubungan hukum antara ketiga belah pihak ini kan. Itu juga harus, karena memang walaupun gimana Agus secara sadar dia menandatangani di teller, dia menandatangani. Apakah itu dengan keadaan dia ikhlas atau secara sadar? Atau ada paksaan, ada tekanan, ada seperti apa. Nah, itu juga harus dibuktikan nanti. Kalau memang tidak ada tekanan, maka secara sadar dan sah memang duitnya itu memang dikembalikan ke yayasan untuk dikontrol. Nah, ini ada segi bagusnya juga kan, tentunya seperti itu. Buat mengkontrol uang itu apakah layak untuk bisa dipakai buat pengobatan mata ataukah dipergunakan seenaknya aja kan, seperti itu. Ya, jadi gini, suatu petisi atau suatu permintaan ya, cara ini bisa dilihat permintaan itu ada beberapa macam, permintaan secara sadar, permintaan secara terpaksa, atau ada tekanan ya, terpaksa dan tekanan. Nah, ini ada beberapa faktor. Nanti polisi juga melihat nih, apakah dari petisi itu tentunya Agus ini melihat nih kalau memang fakta-faktanya memang ada ancaman, ada satu proses intimidasi tentunya. Ini juga poin penting juga. Kenapa dilakukan intimidasi? Kan tentunya masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Ini duitnya seperti ini atau bagaimana kan gitu. Nah, itu poinnya sebenarnya. Kenapa itu duit berpindah? Tentunya kalau bicara hukum itu kan harus ada korelasi hukumnya.
Nggak bisa ini berpindah uang ini kayak orang berpindah uang tanpa ada satu perjanjian atau satu komitmen yang dibubuhin suatu perjanjian. Tentunya ini yang paling penting ya, karena di dalam hukum perdata baik pun pidana, tentunya di dalam satu perjanjian di hukum perdata 1320 itu juga antara dua belah pihak melakukan suatu perjanjian itu dengan sadar dan dengan halal. Tentunya dua belah pihak ini sepakat melakukan perjanjian, terus dua belah pihak ini juga benar-benar saling memperlakukan secara halal. Halal itu artinya tidak ada yang dirugikan. Nah, itu yang terpenting. Makanya kalau tadi dibilang bahwa uang itu bisa pindah, terus memang benar-benar tidak ada tekanan, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja itu. Karena memang, tapi yang tadi dilihat bahwa korelasinya terhadap yayasan ini kan harus ada jelas nih. Dan nanti pihaknya Novi bisa menjelaskan hal ini seperti ini. Kalau memang itu menjadi petisi dari para donatur, tentunya petisi ini harus dibuktikan juga. Benar nggak donatur ribuan orang ini minta dikembalikan uangnya? Apakah seorang yang sudah mengikhlaskan uangnya itu minta kembalikan, kan gitu? Ini kan juga jarang-jarang terjadi nih kalau kita lihat. Nah, itu mungkin yang harus kita lihat nih, apakah benar nih dari ribuan orang yang memberikan donasi ini benar-benar dia minta dikembalikan melalui yayasan. Kalau ada memang seperti itu benar adanya, karena material uang itu dari para donasi tuh. Gitu. Jadi memang itu yang terpenting. Karena memang uang berpindah, sehingga ini yang harus kita menjadikan satu poin penting ya. Point of view-nya di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.